Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Sang Prabu Al-Badr. Kali ini kita akan membahas materi PAI SMA SMK sesuai dengan kurikulum 2013. Pada video ini kita akan membahas bab 5, yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Pada dasarnya, setiap muslim diperintahkan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga berkewajiban melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairu ummah, yaitu sebaik-baik umat. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha dan bisa bersama dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah, dakwah, dan tabligh hampir sama, yaitu mengajarkan orang lain tentang kebaikan. Lebih rinci, ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pengertian khutbah. Berdasarkan makna bahasa, ada beberapa pengertian, yakni kata khutbah jika berasal dari kata mukhatabah berarti pembicaraan. Jika berasal dari kata al-khatbu berarti perkara besar yang diperbincangkan. Dan khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Sementara jika ditinjau dari pengertian istilah, khutbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu, atau kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Adapun orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khatib. Pada umumnya, pelaksanaan khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu khutbah yang dilakukan sebelum sholat seperti khutbah Jumat, khutbah yang dilakukan sesudah sholat seperti khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat khusyuk dan sholat kusuf, serta sholat istisqa, dan khutbah saat wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat seperti khutbah nikah. Adapun pengertian tabligh, jika ditelaah menurut bahasa, kata tabligh berasal dari kata ballagha yuballighu tablighan, artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan pesan tersebut. Namun, jika ditelaah dari pengertian istilah, tabligh memiliki beberapa makna, antara lain menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia, menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, lisan ataupun tulisan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya, dan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Adapun dakwah, jika ditelaah menurut arti bahasa, kata dakwah merupakan masdar atau kata dasar dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan, yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut da'i untuk laki-laki dan da'iyah untuk perempuan. Sementara jika ditinjau dari makna istilah, ada beberapa pengertian dakwah, antara lain sebagai berikut. Setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran akidah keimanan, syariah hukum, dan akhlak Islam. Kegiatan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.
kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari, dan seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha untuk mengubah agar keadaannya lebih baik lagi, baik kepada pribadi maupun masyarakat. Berikut adalah persamaan antara khutbah dan dakwah. Sama-sama menyuruh manusia untuk menjalani kehidupan yang benar sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya mengajak manusia untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah atau lengkap dan utuh. Keduanya mengingatkan bahwa sukses dan bahagia itu diperoleh dari ketaatan, sebaliknya kegagalan dan terpuruknya hidup diperoleh dari kemaksiatan, dan sama-sama memberi kabar gembira, basyiran, bahagia, sukses dan surga kepada orang yang bertakwa, dan ancaman kepada orang yang ingkar, nadhiran, gagal, sengsara, dan masuk neraka. Adapun perbedaan antara khutbah dan dakwah, khutbah terikat oleh syarat dan rukun, sedangkan dakwah tidak memiliki aturan yang baku. Khutbah tempatnya di masjid atau tempat lain yang memungkinkan dilaksanakan sholat Jumat atau di lapangan bagi sholat Aidain, sedangkan dakwah dapat dilakukan di mana saja. Khutbah Jumat hanya wajib untuk kaum laki-laki, sedangkan dakwah untuk siapa saja. Khutbah medianya terbatas pada mimbar dan sound system, sedangkan dakwah dapat menggunakan media apa saja. Khotib yang berkhutbah dan berkaitan dengan sholat harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sementara juru dakwah tidak seperti itu. Demikianlah materi tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Jumpa lagi dengan materi-materi berikutnya, dan jangan lupa untuk menonton video-video pembelajaran dari channel Sang Prabu Al-Badr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.